Putih. Halo dulur, sugeng rawuh ning Cangkruk Channel bareng aku Borom. Aku Sugeng. Aku Kokoh. Aku Egur. 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 Egur maneh. Egur. Ngene po lho. Aku ndek keresahan ngene lho. Bocah Piye? jaman saiki kok ya apa ya? Mosok enek bocah SMP durung iso maca. Terus bocah SMA hitung-hitungane sik 35 tambah 5 hasilnya 38 lho. Ora tenan to? Enggak, iku ngaku ngarang. Ngarang. Sing ki ngarang ya. Ngarang. Padahal kowe mau nek Enggak. takon nang aku ya mikir, Mas. Enggak, tapi Belum sing ngerti bocah jawabannya SMP sih. tenan, tapi enek SMA sih sing goreng iso hitung-hitungan. Enggak, aku. Maksudnya enggak terlalu matematika dasarnya kurang kurang piye no. Oh. Nah, iku saiki kayak bocah SMP. Kudune kan wis lulus kok pendidikan dasar kan. Heeh. Nah, kok iso lolos saka pendidikan dasar iku ya apa? Oh, ya. Nah iya. Masalahnya Oh, sempat moco SMP rong ya? iso. Iso moco tapi dieja. Kuwi SMP daerah ndi kuwi? Nah, iku ketawa aja sih. Aku maca pokoknya bocah SMP Dari berita yang beredar dari IG. Oh, oke. Itu kok bisa? Apa karena terlalu merdeka hingga mereka tak terkendali. Yang perlu diketahui ki kurikulum merdeka dulu Mas Bos. Oke, Kurikulum asik ini. merdeka iki yang seperti apa tuh? Oh, lek konsepnya kurikulum merdeka itu sebenarnya apa? Apa jenenge murid tuh bebas belajar apa aja. Terus apa itu bisa belajar di mana saja, apa hobinya bisa disalurkan dengan kurikulum tersebut. Tapi masalahnya kembali ke muridnya karena mereka tidak terlalu menghargai apa itu belajar, tidak menghargai guru. Ya mungkin itu. Enggak. Tapi nek menurutku itu belum langsung kepada anaknya, Mas. Kepada gurunya juga kuwi iso diteliti, Mas. Jadi sing dimaksud kurikulum merdeka itu kan bener yo. Maksudnya anak ki bebas belajar opo ngono dengan cara apa, tapi kan gurunya tetap ono peran mendampingi. Ngene Mas, saiki piye guru ampre iso guru apa iso mendalami kurikulum setiap presiden ganti kurikulumnya ganti. Saiki misalnya sekolah Pak, apa jenenge wis kuliah PGSD 4 tahun. Sing dipelajari kurikulum sebelumnya. Nah, wae lulus kurikulumnya ganti. Apa gak ngeluh? Yo ngeluh. Lah kuwi. Tapi kan kemudian ada ya aja nuding anake se gurune se. Kalau nek jenengan ngomong mau kuwi kurikulum, berarti sing dituti kan sing gawe kurikulum ki. Iya. Kok iso apa jenenge kurikulum ki tak gonta-ganti. Jajane sing marake perlu ganti ki apa ya? Yo oke sih Mas. Ini nek saya malah nggak di itu kok. Nek saya tetap di ya karena sekarang anak-anak sekarang mungkin kurang rasa hormat nek sama guru. Satu itu terlalu menyepelekan, tapi ya contohnya aja, contoh kecilnya pas zaman saya dulu sekolah nakal ya dijiwit tenan. Betul. Nakal dijiwit, dihukum sama gurunya. Ketika saya ngadu sama orang tua Tambahi. mah tambahi. Berarti Padahal kamu tuh nakal. Beda sama sekarang. Mungkin karena kena hukum. Karena keberaniannya anak itu sama guru menjadikan anak itu menyepelekan pendidikan lah contohnya. Padahal itu sangat penting bolo. Yang namanya pendidikan nanti
diperlukan di saat Anda sudah berkeluarga. Saya iki aku nemu ana unsur liyane meneh iki. Monggo. Dadi mau kan nek jenengan cerita zamane jenengan iki. Hmm. Ning sekolah dijiwit. Jadi Tapi ketika kita madul ning wong kesalahan, tuwa tambahin. dijiwit juga. Aduh. Jadi sesukane karo gurune hormat. Iya. Nah, iki berarti rasa hormat anak ning gurune iki tergantung juga karo wong tuane to. Iya. Nah, nek bocah zaman biyen disebut ngormati guru, saiki orang ngormati guru, kuwi mungkin ra tandane kuwi wong tuane juga sing berubah. Wong tua zaman dhisik karo zaman saiki. Yes. Jelas. Jelas pengaruh nek kuwi. Kira-kira bedane apa berarti? Lek ngene, lek wong tuwa jaman dhisik kan wis full pasrah nang guru, percaya nang guru. Heeh. Lah, lek wong jaman saiki nuntut anake kudu pinter ning guru, tapi lek umpama gurune gawe misalnya verbal ae lah. Mm-mm. Diomongi anake piye engko lah. Anake ngadul wong tuane gak trimo. Betul. Aku pernah mendengar kuwi. Banyak ya Iya, kok kejadian kayak gitu. Dadi kan lek pengen anakmu pinter, yo mongen dhewe. Lah lek karo guru ora pusing, percaya. Mas. Memang Bro. kurikulum Membahas sekarang tentang itu bimbingan dan tambah-tambahan. saya sendiri Wah, jangan. menghadapi anak saya Heeh. yang masih kelas yang kecil 3 SD ya, Heeh. yang besar udah 1 SMP. Mungkin karena aku lihat pelajarannya iki wah mumet dhewe lho Mas. Iki Mm-mm. piye ya gitu loh. Heeh. Ya mungkin karena kemajuan zaman sama kemajuan teknologi dah. Semua sekarang pakai teknologi. Heeh. Jadi malah diwajibkan anak itu setelah SMP ataupun masuk ke SMA itu harus bisa teknologi, maksudnya HP-nya harus mendukung. Terus kalau bisa pakai laptop itu untuk menunjang kurikulum sekarang. Kalau dulu kita ngalamin nggak apa berangkat sekolah, apalagi hari Senin sampai Rabu, tasnya seberat. Gue ngalami. Berat Ngalami. karena Lagi buku sini buku paket, paket. buku LKS. Aku Iya. rasa aku ora ngalami sih. Orang ngalami. Soalnya bukunya tak kayak kelar kabeh. Oh, Tadi tak seleh seloro kan. Laji. Oh, ini berstrategi nih. Heeh. Oh, licik-licikan kau dari dulu. Ketika ada Iya. yang seperti itu, saya ngerasa nggak bawa, tak ambil, serah. Kalau Ini yang jadi permasalahan tadi kan yang pertama kali, kenapa ketika anak itu belum pandai membaca dan belum pandai menulis, misalkan ya ini belum pandai menulis, belum pandai berhitung, tapi sudah diluluskan. Ah, ngene. Mergo ngene saiki lek saka kabar-kabar ya. Ngene, lek umpama anak masih gorong iso nulis, gorong iso maca, lek gak munggah, engko takute ganggu nang mentale dhewe. Tapi lek diunggahno, mental gurune sing kena. Iya kan? Iya, iya. Jangan salah bos. Ketika anak tidak bisa mengikuti pelajaran, ketika itu dipaksa malah mentalnya yang busuk. Jangan salah. Iya, susu kan ngono. Ya, ketika itu mentalnya nanti harusnya anak ini seumpamanya masih belum bisa membaca di taraf TK, masih di kelas 1, naik ke kelas 1 normal lah. Kalau kelas 1 zaman sekarang Enggak saiki kita juga membaca apa masih sih? PAUD TK wis gak oleh ayam anu. ayam. Pak PAUD karo TK gak oleh maca. Full belajar. Maksudnya belajar bermain loh. Nah, baru pengenalan baca SD. Pusing berarti itu. Ini yang diterapkan di saya, istri saya sih, saya nggak pernah belajar. Setiap dia mau masuk SD, anak saya dulu di TK besar, di rumah di Kojlok,
Iya. Contoh di Gojlok ya tiap hari suruh baca. Minimal kalau kita pas jalan-jalan istilahnya makan lah di mana. Ini ada menu. Iya. Ini bacanya apa? Ini bacanya untuk melatih dia biar supaya dia terlalu terbiasa untuk belajar. Ya alhamdulillah untuk hasilnya kelihatan sih. Ketika dia naik di kelas A1 satu sekolah dasar ya Mas ya. Dia lebih menonjol dari teman-temannya. Nek perkara nulis sudah bisa menulis tapi mungkin kan tulisannya ya kayak gitu anak SD. Tapi sudah bisa dia dulu. Jadi sebenarnya pendidikan yang paling benar itu peran orang tua guys. Aku seneng ini. Berarti gak usah sekolah. Wong tuane kon mulang Ya dhewe. ora ngono, ya ora ngono. Lah kan orang tua bekerja, ada waktu dia tidak bisa mendampingi anak berkegiatan. Isik ya nek wektu bengi. Ini lho guys. Borem iki bikin burem iki. Ya kan anu. Ya, bener enggak. Tapi kan kita butuh ini loh bos, butuh ijazah. Ijazah iso tuku saiki. Iki penanggapanku ya Mas. Wis Sekolah mumet pendidikan iki. ya. Iki nyangkut pendidikan ya. Bahwa peran paling sing utama banget iki mendorong kemajuan bocah daya semangat ben supaya pengen semangat sinau iki asline ning kuncine mung ning siji Mas. Sak ngertiku lho. Kuwi ning taman kanak-kanak karo ning sekolah dasar. Wis loro kuwi kuncine. Belum menentukan ya. Loro saka saiki taman kanak-kanak cara dene Mas iki mau sing ngomong Mas Borem iki mau ngomong muni dinggo ladang permainan, ya toh? Iya. Ladang permainan. Nah, kuwi emang bener mengenalkan budaya permainan. Nah, sekolah kuwi kan mendobrak naik tingkat ke sekolah dasar. Sekolah dasar kuwi mau kunci paling utama sing iso nggo mengenal apa atau arti bahasa, apa atau arti membaca tulis baca tulis. Sekolah kuwi. Nah, mungkin sekolah taman kanak-kanak kuwi do durung move on. Do durung iso move on. Dadi ning sekolah dasar ya mung do dolanan. Dadi guru apa jenenge ngajari nerangke ngono kuwi ya do trimo. Jawil-jawilan, duduk-dudukan pulpen. Ya kuwi emang kenakalan Iso uga ngono. Tapi iso uga kan saiki zaman informasi kan wae kan. wah, kuwi. Nah, termasuk iso uga zaman kecil pola wis kekepapar informasi sing akeh, dadi gak iso milah di sing penting di sing gak. Nah, dia sing kejukuk sing gak penting kabeh, akhirnya sekolah pikirnya gak terlalu penting. Nah, bisa itu. Terus dia kan gede dia pengen jadi YouTuber kan ya. Wud. Jadi buat apa sekolah? Kowe adewe iki mengene dadi YouTuber. Iya, subscribe cur. Subscribe ya, tetap subscribe ya. Tur donge saiki iki sik domongke Mas Sugeng mau ya bener. Dorongan teknologi iki kuwi asline ya nek kleru dalan peran orang tua kuwi mau bisa dengan Banyak loh masalah kasus orangnya itu ada bakat, orangnya itu rajin, anaknya itu benar-benar pengen belajar tapi materinya nggak ada. nah itu dorongan teknologi. Materinya iki uang atau Ya, materi belajar? maksudnya materi uang kan kita harus ada HP yang support. Nah, kayak gitu. Saya ingin nih, Minimal kita ada kuota di rumah, kita cari. Kalau nggak support HP-nya, ngulang-ngulang bos. enggak, saya Mumet sirah ya. sekolah butuh HP enggak sih? Penting enggak? Penting Penting nek saiki dinggo Kayak sekolah. sekarang. Ini Enggak. SMP ke atas loh. Enggak, lek Buat sekolah SD. kayak apa? Searching nanti Lah, namanya kurikulum Jenenge enggak, jenenge sekolah ngapain searching lah lek? Enek buku. Ah, Pak. Harusnya kan baca buku, dia cari dulu Orang, Pak. informasinya. Baru lek gak iso nemu takok guru, gurune gak ngerti baru searching. Dalam jelas kan kok. Nah, buku dan guru ini sangat terbatas, Pak. ya makanya terbatas gue. Otomatis gurunya harus mencari informasi lebih supaya bisa menerangkan ke muridnya. Itu kurikulum dulu. Kita dulu dijabarkan sama guru. Ini bisa dapat rumus ini kita jalannya ke sini. Sekarang seumpamanya di sejarah, buku sejarah, namanya kurikulum merdeka itu saya kasih PR, jret. Terus bocahnya searching. Monggo itu di buku sudah ada,
kalau di buku itu tidak lengkap, gimana caranya Anda itu intinya kalau di seni berekspresi nyari jawaban itu. Iku gak berekspresi sih. Lelek saka misalkan saka searching ya, saka Google. Kan otomatis jawabannya ning kono. Belajar apa deh? Yes. Kurikulum sekarang kan kayak gitu, Benar. Bos. Menemukan nek adewe nemu informasi ning buku terus adewe langsung percaya, nek adewe tekok neng guru dijawab terus langsung percaya, nek adewe golek neng Google ketemu njuk langsung percaya, kuwi bedane apa? Lah Ngene. padha wae mempercayai informasi saka wong liya to, jan-jan. Bukan. Lek guru kan ngarahno. Dadi umpama dhewe informasine nek sing dhewe keliru, gurune iso benerno. Lah lek dhewe saka Google, Oke. sapa sing ngate benerno? Lek Besok- umpama informasinya salah. Kemarin daring seperti itu, Mas. Ya, yang mana daring? Iya, makanya kan jadi bocah saiki sok ngerti kabeh kan. Ya mergo kuwi kan, daring kuwi. Ya Informasi sing dhewe ngerti emang informasinya oke, tapi kan nggak mendalam. Nah, ya sedikit banyak. nah kadang anu Mas yo. Nek kaya aku iki pengalamanku yo. Wah. Ya mungkin nek menyikapi tentang daring kuwi mau. Bahkan ada nek sik dibimbing wong tuwa, maksudnya di apa ya? Nek dikancani lah, didampingi wong tuwa. Mungkin kuwi iso berjalan dengan lancar. Soalnya ana pendampingi. Kejaba nek ora didampingi wong tuwa, Mas. Ah, engko kan dhek buka HP, buka gadget nih. Engko ora sesuai materi iki, Des. Wis aku percaya wis aku. Iso malah buka aplikasi liyane. Iso malah anu. Enggak, lek misalan ngene lho Mas. Lek misalan kan dhewe PR, otomatis lek dhewe golek kan pertanyaan itu diketik kan di Google. Iya. Thread, langsung tuh jawabannya kan. Heeh. Nah, kalau jawaban disalin kan dia gak mencari, dia nggak menggunakan otaknya supaya bisa berimajinasi mencari jawaban tersebut. Artinya orang ada proses berpikir. Betul. Tapi kadang beda-beda Mas. Kaya sing diomongin Mas Wahyu mau, ekspresi jiwa. Ekspresi bocah iki Kan saka mundio lah ekspresi lah dia langsung copy paste saka merubah kalimat paling enggak. emang dirubah. Heeh. Lek copy Kebanyakan rata-rata enggak. copy paste. Kebanyakan Enggak. copy paste. Wah, yo Nah, kuwi dalam hal ini, trimo ada- golek simpele yo. nah, Iya. dalam hal ini tetap bedanya. Tapi menurutku sebenarnya tetap akan sama. Nek membuka buku, kemudian disalin sesuai buku. Nek tanya guru, kemudian dijawab Bener, sesuai jawaban guru. Itu sifatnya tetap sama. Artinya anak mengcopy paste. Ya Dari emang. buku kah, dari guru kah? Emang kan konsepnya ngono, dari guru nerangno kan ampre diserap murid-muridnya kan. Tapi kan seenggaknya dia saka satu sumber gitu saka guru. Lah lek dia ning saka Google, saka anu kan sumbernya akeh banget. Dia gak iso milah informasi ndi sing Informan. butuh butuhno ndi sing gak. Itulah peran orang tua yang sangat penting. Nah, masalahnya nggak semua orang tua ngerti anu kan. Itulah permasalahan pendidikan kita saat ini. Yang saya bilang tadi, anak itu rajin, pengen belajar, pengen itu, tapi nggak ada materi termasuk itu, Mas. Nah, Nggak semua orang tua bisa memberikan seperti itu edukasi kepada anaknya. Ada perpustakaan. ora. Saya jenengan Mas ya? kerpo Mas ya? perpustakaan ini isinya apa toh, Mas? Buku. Nah, Karo sawang. Sewu. Sekarang dulu media cetak banyak. Media cetak banyak. Terus majalah, terus koran dan apalah sebagainya. Sekarang kita tinggal klik. Di sini ada semua. Iya emang, makanya karena di sini terlalu banyak. Gimana caranya kita bisa milah informasi yang penting buat oke, kita, ini- apa yang kita butuhkan, apa yang enggak. Nah, iki poin yang menarik. Informasi apa yang kita butuhkan ya sebagai siswa. Iki aku tak cerita pengalamanku yo. Aku kelingan zaman sekolah. Sing jenenge aku sinau ning ngarepe guru karo saka buku. Ki aku saka buku dan saka guru. Ki aku mung iso
untuk informasi yang kubutuhkan dinggo nggarap soal ujian sing nanti dikasih guru kuwi tok. Iya. Tapi saiki apa aku butuh kabeh informasi kuwi? Iya kan ngene lho Mas. Informasi kan emang nggak selalu dibutuhkan kan. Saiki kayak algoritma, aritmatika, terus anu kan nggak butuh kan. Tapi seenggaknya kan Dewi ngerti dasare, matematika dasar, baca tulis iso ngerti, terus informasi dasar-dasar kan Dewi ngerti. Nah, lah saiki kan saking kebanyakan informasi, bocah saiki kayak bocah SMP lho. Kayak MPR kepanjangannya apa gak ngerti. Kuwi Jakarta daerah ikut daerah endi gak ngerti. Ibu kota nih Jawa Timur gak ngerti. Ibu kota Jawa Tengah gak ngerti. Nah kan ku harusnya informasi dasar. Gimana kita bisa mencintai negara kita kalau dasar-dasar itu enggak, Pengetahuan umum. iya, enggak tahu. berarti kembali ke anuku mau to Mas. Maksudnya kunci paling utama ya asline ning TK karo ning SD. Soalnya kuwi pembelajaran PKN ini mesti ono. Tapi saya Ilmu kan pengetahuan dihapus. sosial ono. Nah, kuwi masalahnya kuwi informan saiki iki onone mung ning Google. Sing betul ke aku ngene Mas Wahyu. Mas Sugeng. Ngene Mas Sugeng mau. Itu disensor ya. Dadi Tapi ono subtitle. Tadi aku telat mengolah data ini pas wingi pendidikanku terakhir. Ini yang paling mudah jenengan. Heeh. Iya, Mas. Aku mengarep tanya pas jenengan sekolah. Heeh. Lulus tahun berapa? Lulus SSU. tahun sekolah apa sih iki? SMA aja. SMA aja, SMA aku 2016, Mas. 2016. Omaku Masih dini ya. Iya, masih dini. Tapi masih Cara mempelajari gurunya ke Anda gimana? kalau ini mungkin sekolah saya bukan bahan pokok Ya, seperti nggak usah sebutkan Oh. sekolah ini pasti guru jenengan nih. Jenengan ini saya ada materi. Saya jelaskan karena punya saya dulu ya. Ini guru saya ada materi. Guru saya akan menjelaskan itu semua. Dijelaskan gini. Ada yang nggak tahu, ada yang nggak jelas, boleh tanya dulu. Kita tanya jawab. iya sharing. Ketika kita tanya jawab, udah selesai tanya jawab, udah nggak ada yang anu, tutup bukunya kita ulangan. Iya, Metode seperti itu punya saya yang dulu. Iya. Kalau yang sekarang kan malah guru setahu saya jarang untuk menjelaskan. Jadi saya ada materi ini, ya mungkin sedikit gimana ya sekolah sekarang nih karena jarang ngalami. Lah saiki sebenarnya ya dijelasno. Tapi cara tangkap muridnya beda kan. aku menyikapi kuwi setuju karo bebas berekspresi sih nek aku. Bebas berekspresi dalam artian seorang guru ki ngekeki kisi-kisi. Dan kisi-kisi kuwi hampir mendekati karo jawaban. Seenggaknya kan membukakan pintu untuk berpikir tinggu murid-murid kuwi mau. Walaupun di situ ada satu kalimat yang salah, maksudnya enggak terlalu detail Iya, bener karo kisi-kisi jawaban. kan, Nah, seenggaknya memberi peluang untuk berpikir tuh Mas. Berpikir, oh ini loh hasil garapanku, oh ini loh hasil garapanku. Tapi kok enggak. Saiki koyo ujian lho sing nggawa HP. Wah, nek kuwi mungkin Terus apa menyikapi sing neng diuji? gurune. Lho ki mau. Cara dia memfilter informasi kuwi. Nah, Ono info iki, ono info iki, ono info iki. Berarti artinya opo ki? Artinya Daring- apa? Dari yang kemarin pernah ngalami nggak? Belum toh. Lulus 2013, Bang. Maksudnya saya anaknya belum toh. Halo. Adik gue. Anak saya daring, seret. Bu, materinya ini. Terus yang dikerjakan ini. Iya. LKS halaman ini sampai halaman ini dikerjakan. Monggo. Soalnya lek daring ini kan Monggo. Iya, lek daring ini kan Otomatis. bebannya nang wong tua soalnya. otomatis kita sebagai orang tua, ya itu tadi pendidikan anak itu tidak 100% harus di sekolah juga. peran Ya, emang. orang tua adalah Setuju. guru pertama. Yang menyekolahkan, yang punya niat menyekolahkan itu kan Orang juga tua. orang tua. Itu zaman sekarang loh, Mas. Kalau zaman dulu
sak-sakmu luweh ngono ya. Bukan saya luweh, tapi zaman dulu ibu saya tuh cuma mengingatkan ada PR enggak, besok ulangan enggak. Udah, kalau ada PR dikerjakan, kalau besok ulangan sinau. Rasa dolan sinau. Pas satu lah. Saat Nah, jadi otomatis orang tua kita itu pasrah ke guru tuh. Dan itu tadi, ketika saya sudah ngayal ke guru, maksudnya ngayal itu ya, contohnya nakal, yang bolos. Ketika saya dijibit sama guru, hukuman. dikasih hukuman sama guru, Orang tua malah nambahin. kita bilang ke orang tua, kita tambahin. Soalnya mereka udah pasrah sama mereka, sepasrah itu. Dan kita mau nggak mau, kita harus memperhatikan itu, biar nggak dimarahin di rumah. Kalau sekarang mungkin beda, gurunya yang dijibit murid. Iya. soalnya iya sih orang tua itu tetap sing tambahan tuh kan. Tapi masuk akal nggak? Apanya? Itu yang dulu sama orang sekarang itu, makanya saya sudah tekankan ke anak saya tetap, nek kakak itu sampai di BP sampai di ini berarti kamu yang salah. Guru ra iso salah kok. Bisa sekali. Itu kan dalam konteks lain. Yang tak maksud saya, kalau sampai di BP otomatis murid yang keterlaluan. Dan nek guru salah menilai muridnya, Kan Contohnya? sampai mlebu BB berarti OTT misalkan operasi tangkap tangan dia pas misalkan gurune liwat dia Bolos. dia pas apa sih dia mbok pas lagi lapo heeh. otomatis langsung gurune ngertine pas kuwi ya kuwi dipanggil. Nah. Oh, nek tindakannya cetha ngono kuwi lah yo. Adanya BP kan Cekak. seperti itu, bukan salah menilai murid sih. Masa kamu diam terus tahu-tahu pas lagi diskusi dikasih hukuman nggak mungkin. Yang saya sampai masuk ke BP itu ya seperti Melanggar itu. peraturan. Satu, ya berkelahi. Yang kedua, yang buat simpel-simpel aja, hari Senin lupa bawa topi. Jadi kamu dikasih depan sendiri di Yang bawah panasan. yang bendera lagi. Strap. Itu kan kedisiplinan, maksudnya itu kedisiplinan. Yang seperti itu ya tak maksudku. Kalau kakak sampai dukung seperti itu berarti salah kakak sendiri. Bener. Tapi kalau tadi kokoh yang bilang guru nggak bisa salah, bisa sekali. Sekarang kan banyak. Contoh sing Gorontalo wingi Aduh, Wah. Nek kuwi enggak salah, Mas. iku salah wis anak yatim piatu Jale iku kan jelaske ra salah maksudnya piye. padahal aku Diupload lho iki. ngomong ke konteks yang tadi kokoh ya seperti itu. Ketika guru menjerumuskan murid, itu yang udah salah sekali. Satu, yang kedua ada pelecehan. Itu saya sebagai orang tua sudah nggak terima. Tapi kalau anak saya itu salah, anak saya itu bolos, anak saya itu ketahuan salah di sekolahan, silahkan dikasih hukuman. Nah, Bener. saiki berarti guru ki dalam menerapkan kurikulum ki iso salah toh? Bisa. Iya kan, Soalnya bisa. guru juga mungkin yang dulu saya nek guru-guru zaman saya sudah zamannya Mas Nando, kurikulum belum Oi. kurikulum merdeka. Ya Mas Igur, titit lagi nanti. Zamannya Mas Igur kurikulum belum merdeka ya. Oke, iya masih Belum 2013. merdeka, masih diterangkan gini masih dituntun sama guru. Iya. Dan sekarang kurikulum merdeka sini menak guru Mas. Iya. Tapi Kokoh juga bilang tadi mungkin karena adanya kurangnya pemahaman, jadi ya tadi guru bisa salah. Iya. Jadi kan kalau misalnya anak ki merdeka, tapi kok tibanya jadi manja, jadi ketergantungan karo informasi ning internet. Iya. Kuwi lak dudu wujud kemerdekaan toh. Berarti salah sasaran toh. iya betul. emang salah sasaran tapi pengaruh juga banyak sih ya. Ya ini pengaruh global ya. Soalnya piye? Mungkin karena kita belum siap untuk menerima kemajuan teknologi. bukan kita nggak siap gini loh Mas, zamane bayang no zamane dhewe karo zamane saiki
terlalu cepat kan, Hmm. terlalu cepat. Jadi dhewe ngikuti piye tetep kepontal-pontal, sak pinter-pintere dhewe ngikuti teknologi tetep kepontal-pontal. Saking cepete iku lho. Lah lek dhewe sing tuwa kepontal-pontal dan yo sing sik cilik. Jadi Pertanyaan saya yang tadi, Woi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kok diluluskan? ujiannya apa ora nganggo Mergo baca kan tulis? tunas diapanya. Soalnya gini, otomatis itu kan fatal. Heeh. Tahu sendiri, kalau seumpamanya tidak pakai UNAS di ujian harian pun, ketika dia nggak bisa baca, ya harus dipertimbangkan. Sekarang nilai itu kan guru wis dituntut minimal 7. Iso gak iso? Jadi otomatis wis terunas dihapus, jadi kan otomatis lulus. 7. Waduh, maksudnya UNAS dihapus ki kan artinya syarat kelulusan udah UNAS. Tapi Iya. yang lainnya. Perilaku, Heeh. terus apa jenis nilai ku mang. Heeh. Tapi kan sekolah gak pengen sekolah elek kan. Lah otomatis anak muridnya enek sing gak lulus siji, akreditasine kan medun. Jenenge elek. Nek saya kok malah Nah, kuwi berarti sing jenengane sekolah ki ora mung ruang pendidikan to, tapi ruang politis to. Sekolah ki bisnis kan. Heeh, ruang bisnis to sekolah. Iya. Lah iya. Nah, asik kan? asik ini, Sekolah- asik ini, perlu diulik ini. Iya Nah, kan. iki Emang mosok- sekolah bisnis kan. Ngono. Iki berarti kan perlu ADW perlu mempertimbangkan kuwi juga to. Terus orang jo mung nuding anak zaman saiki to. Nah, Iya Nah, lah. aku kembalikan UNAS. soalnya kui adrenaline siswa ini yang Walaupun mereka bilang, banyak yang bilang, Iya, iya. iya toh. sekolahku 3 tahun, sekolahku 4 tahun, Ditentukan dalam dalam 3 hari. seminggu lah. Kalau jenengan ki belajar, kalau jenengan ki tahu pelajarannya, kalau jenengan ki nggak mungkin sekolahan nggak ngasih kisi-kisi. Nah, Malah kadang diwe contekan. Zamanku dhisik. wah saya itu beli itu. belum, saya enggak, tapi saya menjelang UNAS banyak ulangan, banyak kisi-kisi, dan itu 60 sampai 70% keluar semua Heeh. kisi-kisinya itu. Jadi kalau seumpamanya dia bilang 3 tahun, sekolahku 3 tahun, sekolahku 6 tahun, cuman ditentukan dalam 3 hari. Nah menurutku enggak. Soalnya kamu mesti dikasih kisi-kisi. Sebenarnya bukan dituntut 6 hari sih. Itu kan kamu nangkep nggak apa yang kamu pelajari selama 6 tahun di situ, kamu nangkep nggak. Nah makanya nek tes UNAS kuwi, UNAS kuwi sebenarnya kan mau tes. Kamu bisa ngerti gak, paham gak apa sing selama 6 tahun kuwi. Kalau kuwi dihapus, apa sing gawe ngetes? Aku pernah baca sedikit ya. Universitas luar negeri nggak mau menerima Indonesia lagi menjadi karena tidak ada UNAS. Sebenarnya bukan anu mas, perbedaan anu nih lho mas, perbedaan pendidikannya beda jauh. Oh, Enggak. Ujian nasional untuk masuk. Iya emang. Soalnya Ketika nanti anak itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dia ketahuan di situ. Dan mau nggak mau, ya harus gurunya manggil orang tuanya. sebenarnya anak nggak bisa baca itu gurunya sudah tahu dari awal loh. Kenapa nggak? Ya, gini. Anak nggak bisa baca, anak nggak bisa nulis. Nggak mungkin kalau guru itu nggak ngasih tahu orang tuanya. Pas pengambilan rapot, istri saya dulu pernah bilang pas pengambilan rapot, anaknya ini udah bagus bu, ini udah bagus, tapi ini agak kurang. Contohnya gitu, mohon yang ini didorong ya bu. Contohnya seperti itu.
Jadi kita bisa dorong apa yang kekurangannya anak tadi di rumah. Iya. Seumpama anak kita udah bisa baca, anak kita udah bisa nulis, tapi tulisannya kurang jelas, kita bisa gembleng dia buat nulis yang jelas, pelan-pelan aja, yang penting enak. Contohnya seperti itu. Iku iso uga ngene Mas. Sebenarnya gurune wis ngomong nang wong tuane, tapi mergo wong tuane ngerasa iku tugas sekolah, duduk tugas dekne. Dadi wong tuane balekno nang sekolahan, nyalano sekolahan. Nek sekolahan itu nanti agak keras sedikit sama. Ini saya sering mengalami ketika anak saya dibelajari istri saya. Pertama kali dulu saya dengar, saya marah di situ. Karena apa? Pakai nada tinggi. Iya kan. Soalnya hidup seperti itu nanti Nah. bakal ya. Tapi lambat laun memang anak itu harus ditegasi. Heeh. Alhamdulillah sekarang pelan-pelan istri saya sudah agak, itu sudah saya diskusikan sama istri saya sampai ngajari anak itu murah kasar-kasar. Tapi istri saya membalikkan lagi, kalau seumpamanya saya tidak tegas di depan anak saat belajar, anak saya mencelelaan. Betul. Tapi sekarang karena anakmu sudah tahu dan anakmu sudah paham apa yang saya belajarkan, nadanya kan semakin turun sendiri. Heeh. Sekarang tinggal tunjuk, ini dibaca dulu yang ini, nanti dapat jawabannya ini. Sekarang anakku baca soal, oh ini, dia sudah tahu apa namanya itu persoalnya, dan dia baca di sini, contohnya bahasa Indonesia. Ini Budi mau lari kemana? Nah, gitu. Terus ada pilihan ganda, ini nanti tak baca di sini pasti kamu tahu Budi mau lari kemana. Tipe mlayu nanti Mas. Ya, ketemu kali. Dan akhirnya nglangi ora lari. Soalnya Budi lali go pelampung. Nah, kuwi. Helm ini guys. Ya aku duwe pertanyaan tantangan buat dhewe kabeh iki. Piye. Soalnya iki mau kan wis aku ndelok iki bola Bali, ujung-ujungnya adewe bahas peran wong tua ki penting toh dalam pendidikan. Terus adewe bahas kurikulum ki lah berubah-ubah, terus sekolah yo iso salah mengartikan, guru yo iso salah mengartikan. Iya, soalnya kan persepsi orang berbeda-beda. Heeh. Aku mau kepantik karo persoalan anu pengetahuan sing dibutuhke karo anak ki apa janjane. Nah, aku duwe pertanyaan. Apa? Misal sesuk-esuk iki sekolah tidak ada sama sekali. Menteri Pendidikan tidak ada sama sekali. Anak-anake adewe kita teko lahir atau teko saiki yo nganti umur 18 tahun ki adewe meh ngajari apa wae. Pertanyaan. Tantangan. Aku yo karo mikir iki. Survival. Survival. Heeh. Artinya Ya gimana cara bertahan hidup di tanpa pendidikan? Otomatis kalau nggak ada pendidikan, moral hilang. Unggah-ungguh gak enek. Jadi gimana dia unggah-ungguh jenengan bisa ngajari nggak unggah-ungguh? bisa, tapi kan otomatis ada orang tua yang keras. Kan otomatis dia ngajarin kan juga keras. Lah sing kalem kan otomatis ya kalem. Ini juga penting mas. Mangga Tapi tak jawab dulu. Ini Ini ekstrim ini. ekstrim banget. Nek menurut saya tetap takon belajar berdagang. Otomatis Nek dia jenengan kan survival, otomatis gimana caranya kalau orang tua dan otomatis di Jogja, insya Allah mas, ini bilang insya Allah untuk unggah-ungguh kita di Jogja sendiri ini dari kecil sampai besar, walaupun kita nggak bisa ibaratnya, tapi di lingkungan mereka harus ada. Di luar sekolah Itu di luar selalu sekolah terjadi pendidikan unggah-ungguh ya. pasti ada. Oke. Itu kalau di Jogja maksudnya. Dan untuk bertahan hidup ketika sudah tidak ada lagi, sekarang pertanian ya tahu sendiri tuh,
Menurut saya langkah paling gampang tetap diajari hitung-hitungan, Bos. Iya Tetap kan diajari itu hitung-hitungan. mesti hitung, Biar baca, kita di tulis. rumah tetap itu biar dia bisa menentukan ini harganya berapa. Soalnya dagang itu nek menurut saya lebih anu sih, Pendidikan untuk bertahan hidup. lapangan pekerjaan yang bisa kita ciptakan sendiri, yang bisa menopang hidup kita, yang bisa anu ya berdagang. Berdagang. Oke. Nah, ini boleh nggak kita mencoba menjawabnya? Nek misalnya saya udah anak, jenengan piye, Mas? Nah, aku semisal iki tidak adanya pendidikan ya, Mas. Tidak ada Maksudnya sekolah nggak ada. Maksudnya Yo termasuk iki wong daftar kerja ki ora perlu ijazah. Soalnya Kan sekolah ra ono. nek sing tak maksud kan nek dengan Kokos tadi bukan nggak ada pendidikan. Soalnya pendidikan itu dari kita Yang dari orang tuanya, masyarakat yang dari aja orang tua. udah dididik. Nah, soalnya itu. Nah, aku menyikapi wong ngono kuwi. Tapi aku urung duwe anak, Bro. Nah, Enggak, bayang itu ae. anggap aja dhewe. Anggap ya. Ya, wis muga-muga wae besok kayak duwe bojo atau Amin, duwe aku anak. yo pengen diamini soalnya Nek. dadi jenengan tak amini. Lur nek di duwe iki Mbak Yu, Ponakan. duwe ponakan, kenalan Sepupu. sing butuh wong elek-elekan ngene iki. Wah, ganteng ngono iki. Ning Siap tak dadi. akoni ini mereka bertanggung jawab. Saya jamin. Enggak buat ini. Silahkan Silakan Mas. Hubungi nomor di Komen. bawah ini. komen aja, komen di bawah. Nah, aku cuman nganu ya, Mas. Ya iki kembali ke pendidikan pertama itu adalah orang tua. Guru pertama itu adalah orang Betul. tua. Nah, semisal aku pada saat itu aku dadi guru nggo didik anak-anakku. Aku ya tetap ngekon, Mas. Aku tetap membukakan pintu. Oh, bahwa taman bermain ini kuwi ora tak ilangi tinggu bocah kuwi. Soalnya wawasan tinggi itu adalah pertama bermain, mengenal relasi Jos. dari kecil, atau Jos. terus semisal kuwi pindah ke step ke atasnya lagi, ilmu itu ada di setiap jalanan, di setiap jalanan, di setiap lingkungan itu ada. Yes. Bahwasanya seorang bocah yang dibebaskan untuk bermain dan dibebaskan dalam artian belajar ya itu, Mas. Yes. Dalam artian belajar, aku tidak akan istilahnya aku tidak akan apa ya, gojlok apa bahasa Indonesia nih, Bro? Apa itu nyekoi? Menekan Menekankan orang itu anak itu harus Gini. tahu tentang harus tahu tentang A. Soalnya dia mendapat relasi ini dalam arti tidak ada sekolah. Soalnya kan relasi banyak. Sik ngene kok. Dadi lek gane sekolah, gane anu iku ada dua kemungkinan kan. Apa itu negara sedang chaos? Wah, Karena negara chaos jadi semua pendidikan enggak kan iki iya, anu, iya. Pak. Lek misalnya pendidikan Oh, gak bener, ono, bener. berarti kan otomatis negara dalam keadaan kalau nggak perang, oh iya. berarti kan lagi ada anu. Enggak, bentar. Nih, kan saya yang mengajukan Enggak kan kasus. iki apa what if kan? Enggak, Apa jenenge misal kan? Jadi Enggak. kan lek logikane ngono kan Nah, tapi enggak, bentar. Sebentar, Iki kan sing mengajukan kasus aku. Jadi sing mendefinisikan ben aku ya. Oh. Ini tidak ada perang. Iya. Tapi memang betul. Ini aku ngomong kan tidak ada sekolah, bukan tidak ada pendidikan. Bener nek tidak ada pendidikan mungkin akan chaos. Nah, iki sebagai orang tua di negara yang tidak ada sekolahan, iki pendidikannya koyo ngopo nggo anak ben ora chaos ki lho. Kira-kira mulane aku mau teko. enggak sebenarnya ngono. Contohnya gini, ketika kemarin pandemi aja ya, pandemi ini kan dimisalkan negara kita tetap seperti ini, negara kita seperti ini, tapi yang dimisalkan kokoh itu bener-bener nggak ada sekolahan, nggak ada sekolah, nggak ada wadah buat. Lek pandemi kan tetep ana sekolah kan. Cuma Nggak daring. daring. Tapi Ya, kan itu tetep ana ya, sekolah. tapi yang saya maksudkan itu ketika nanti kokoh kan mengumpamakan kita masih seperti ini, kita masih seperti ini, kita masih dan dihadapkan dengan situasi tidak Iya. ada sekolahan sama sekali. Memang Anak muar tok piye iki. memang takutnya Iya. nanti karena tidak ada pendidikan,
akan chaos. Nah, gimana caranya biar tetap ada pendidikan supaya tidak chaos? Iya kan itu ada Di orang tua kan. Cari Makanya ngaji bebas. pertanyaan saya itu sebagai orang tua, pendidikan seperti apa nih yang akan dilakukan kepada anak misalnya nggak ada sekolah, biar nggak itu tadi termasuk salah satunya biar nggak chaos. Nah terus kan muncul kan unggah-ungguh, terus berdagang. Iya itu kan lingkungan, tergantung lingkungan ya kan. Sama juga kalau pendidikan, dan salah satu yang membuat anak itu mentalnya jadi ataupun perilakunya bagus, lingkungan Mas. Nah iya Lingkungan ada. Nah, tapi iki mau jawabannya Mas Nandus cukup burung. Ya sini Cukup nih. lali iki aman tangan. sorry. Tapi aku ya ora ngerti apa-apa ya. Enggak, soalnya kan itu kan bayangannya ada ya. Oh, iya. enggak lek bayanganku kan gini Mas. Lek umpama gawe sekolahan berarti kan ada sebab sebelumnya. Nah, kuwi sebab iku lapo kan sekolahan. Nah, sebab sing tak tawarkan Ini enggak ada sebab. Enggak ada. Memang- iya. memang Cuma perumpamaan. jenengan Iya kan? Ya, bayangke bayangan di suatu negara itu enggak ada. ya, Intinya gini, bayangkan ke negara di, lain. di pedalaman Nah, mereka ada sekolah. tidak. Ono, tapi kan iki baik iki. Ini Tapi di pedalaman itu mereka juga bisa baca, bisa tulis dan punya unggah-ungguh. enggak. Lek sing dimaksud pedalaman asli pedalaman baca tulis gak ono, cuma komunikasi iso. Oke. Nah, Tapi skill-skill dasarnya kan Heeh. sing dibutuhkan kan komunikasi, Heeh. iso berburu, Iya. gimana cara bertani. Pokok apa yang ada di lingkungan itu gimana cara survival di situ kan. nggak ada chaos kan tapi kan ada order di situ. Soalnya dia berkelompok. Tapi nanti kalau ketemu kelompok lain dia kan pasti akan chaos. Ya. Iya kan? Oke. Nah, Nah, gimana makanya ini itu. tuh dalam satu kelompok itu gimana caranya kita Menjadi. intinya anak Oh, Mas. dewe wis ngene wae. Kalau seperti itu kan chaos ya. Iya, loh. Mungkin Seumpamanya pendidikan sekarang mahal banget dan kita nggak ada untuk pendidikan. Otomatis anak kita nggak sekolah. nah mungkin itu lebih enak. Walaupun ini Bayangkan. nanti sekolah masih ada, tapi kita nggak Tidak punya menyekolahkan. dana untuk sekolah. Itu aja. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama nanti. Nanti ada pemerintah. Orang jalur pintas ya Mas Bayu. Bukan gitu, gini loh. Lek otomatis lek sekolah Borong bikin burung. lek sekolah mahal, otomatis itu kan nggak ada pemerintah. Jadi kan di situ ada mafia yang bermain di dalam dunia pendidikan. Akhirnya semua bisa mahal. Nah kan jadi Logika Anda terlalu berjalan ini. pemerintah kan nggak main di situ. Kalau sekolah tinggi, otomatis harusnya pemerintah yang mencari cara gimana agar pendidikan terjangkau, semua rakyat bisa menjalankan haknya yaitu pendidikan. Tapi pertanyaan saya berarti nggak ada jawabannya. Nek Gimana? menurut dengan Ya, Ya Saya soalnya tetap mau kan tanya. nggak mungkin. Oke. Ya ini umpama Ya, itu nggak mungkin umpama itu. seumpama Semuanya seumpama. itu kalau umpama nggak mungkin, tapi kan kita di sini membahas gimana kalau itu jadi mungkin. Nah, Iya, berarti ada sebab. kita merancang gitu loh. soalnya Waduh. ngene, Gayane merancang. ngene, Lur. Percaya ora? Iya. Sing dimaksud sing jenengan wis jawab mau. Belajar iki soal unggah-ungguh. Terus nek jenengan mau ngajari apa ning Survival. survival ya. Artinya apa sing Apa yang ada di lingkungan itu, gimana cara dia bertahan hidup di situ. Oke, kui. Terus mau Dagang berdagang ngono. Berdagang ki yo untuk survival juga sama toh. sama. Njuk sinau ki pengetahuan ki ana ning dalanan, ana ning ndi to maksudnya to. Iya. Heeh. Kui janjane. Kui kabeh. Kui sifatnya kurikulum merdeka ki nek bener-bener dijalanke karo sekolah kanthi cara sing bener. Kakak dijalani guru kanthi cara sing bener. Kui ngono kui terjadine. Iya. Sakjane. Esensinya emang seperti itu. Jadi harus ada step. Tapi ya step dan strategi ini sing Cuma sebenarnya sih kurikulum merdeka kan juga saka Finlandia kan. Negara luar, so dibanding ning kono. Lah
ning kene dhewe gorong siap Heeh. menerima kurikulum seperti itu, langsung diterapno ning kene. Ah, Akhirnya aneh. gini, kalon kabut. Tapi janjane cita-citane kuwi ngono. Nek kurikulum merdeka sing saiki atau nek praktek pendidikan sing saiki iki burung memenuhi kebutuhan ngono kuwi, misal burung iso gawe anaknya dhewe survive, burung iso gawe anake dhewe menghargai apa sing ana ning sekitare dhek sebagai bagian apa lingkungan hidupe ngono to. Kira-kira kepiye ben iso? Soalnya iki berkaitan karo kuwi mau, pengetahuan apa sing dibutuhke. Anu sih. Lingkungan. Ya artinya soalnya kan mau belajar survival, belajar berdagang kuwi Paham. orang gagas buku-buku fisika, biologi to. Ya kuwi mau pengetahuan dan lingkungan. Iya itu kan Yang balik menjadi pengetahuan umum, logika dasar. Logika dasar. Lek kuwi berarti HP kudu ilang. Jangan diseret ke agama ya. Iya. Enggak, Kalau semua itu diseret ke agama nanti kita Nggak ada. lulusnya nggak ada Tidak bahasan. ketemu, ya. Enggak. Pasrah kesannya Mungkin mungkin kita apa ya, mengesampingkan pendidikan agama ya ning kene, karena pendidikan agama iki itu nomor Betul lah. satu, Iya. nomor satu dan itu sebagai orang beriman. untuk itu. Iki kan kaitannya karo kuwi mau ya, Ya. survival. Jak nobar. Soalnya ya aku Oi. Oi. Jak nobar. Ning omahku. Awak dadi artis sik, Bos. Aku arep dadi artis iki, delet. Agak dadi artis iki lho, Bos. Dinit. Wayahe rekaman golek duit. buset, Orang oleh duit padahal. golek perkara ya padahal ini. Heeh. Mengko nek bar rekaman, iya engko nek bar rekaman golek duit nek wis duitku wis akeh tak rono. Ben iso urun. Sik dili tak ngerampung sik. Yo. Ya. Cut yang buat. Yo jelas tiga. Yo gak. Jadi gini. Wes ya, Oke. sekarang dicari titiknya. Nek menurut Anda pendidikan sekarang itu gimana? Terus jenengan ini pingine gimana? Lek menurutku ya. Iki sing kasus sing tak sampaikan wis ora berlaku meneh ya. Ya, Kita kembali ke saat ini sudah ya. kembali ke saat ini. Otomatis yang namanya hidup kita ini tujuannya cuma satu. Gimana caranya kita bertahan hidup? Asik. Kan itu toh survival. Iya. Maksudnya contohnya kan itu. Nah, dengan adanya pendidikan yang sekarang ini, kan siap-siap toh kamu anaknya udah mau masuk TK, siap-siap besok udah mau masuk SD juga. Itu yang kamu inginkan seperti apa? Dan mereka juga siap-siap. Bentar lagi nikah terus bikin anak. Sebenarnya lek Masing-masing lho ya. Masing-masing. Iki karo kae, aku karo kae ngono to. Kalau sini-sini gak jadi. Kamu gak jadi. Iki kudu iklan, Bro. Iki kudu iklan, Bro. banget deh. Tahu Sopo ngerti anake yo. sebenarnya Pilih kokoh apa igur? Oh, enggak. podo Lek podo anak, apike. lek anak aku pikirku ngomong sebenarnya Enggak, bukan anak, tapi pendidikan sekarang itu mau dibawa. Nek menurut jenengan, Tapi orang apa maksudnya iki kan berkaitan juga dengan Iya, kalau ya. penerapannya Ah, terhadap anak itu. nek kepinginin jenengan itu yang sekarang itu yang mau gimana kan? lek pendidikan, masalah pendidikan Sekolah percaya, ya? iso lah percaya aku mbek sekolahan. Sing penting ngene lho. Pengenku lek iki arep-arepanku nang anakku dhewe kan ya. Dhek iso maksudnya iso guna karo dhek dhewe. Maksudnya ngene. Dadi dhek iso ngurusi dhek dhewe, lek otomatis dhek iso ngurusi dhek dhewe, dhek mengko iso ngurusi wong liyane. Lek bocah saiki kan dhek ngurusi awake dhewe ae gak iso. Heeh. Makanya dhek sosialisasine elek kan. Ya mergo dhek karo awake dhewe gorong iso ngurusi. Udah. Heeh. Nek menurut saya untuk pendidikan saat ini mungkin kita belum siap
untuk kurikulum Merdeka ya saya sendiri sebagai orang tua. Tapi kalau anak-anak saya insya Allah sekarang sudah bisa sedikit mengikuti. Tapi alangkah lebih baiknya kalau saya pribadi UNAS ada lagi. Nah, iki skripsi ame dihapus ya. Ya, makanya itu. Terus Wah. dari Koko sendiri Lucu. gimana untuk pendidikan sekarang Nek- yang diinginkan sendiri Koko? Nek saya pinginnya seperti yang jenengan bilang tadi. Saya pinginnya pendidikan itu mendekatkan Ini di sekolah ya, bukan Iya, masalah ini ini untuk ngomongin sekolah nih. sekolah. Sekolah dan jadi mudah-mudahan jadi kesadaran orang tuanya juga. Karena itu tadi tetap peran orang tua ya. Oh, nomor 1 itu. Jadi kalau saya pinginnya pendidikan itu kayak yang jenengan sebutin tadi. Jadi mendekatkan anak itu dengan lingkungannya. Terus mendorong anak itu untuk belajar pengetahuan dan keterampilan yang dia butuhkan untuk survive dan berkontribusi pada lingkungannya. Orang mau survive bawa dhewe ngono. Ngono. Dan saya yakin sebenarnya itu bisa dilakukan dengan pengubahan yang drastis memang, yang besar memang, dan kita belum siap salah satunya karena lapangan pekerjaan itu masih menggunakan ijazah gitu, masih mempertimbangkan pendidikan formalnya, memang belum siap memang. Dan saya harap itu juga berubah gitu, sudah mulai berubah sih. Tapi emang sekolah didesain buat bekerja kan? Saya nggak mau itu. Iya itu susah. Survive itu bukan hanya bekerja kok. Ini tadi cerita berdagang, orang bisa berdagang ketika ketika ngerti lingkungan itu. Oh, lingkunganku ada apa, butuh apa, dia berusaha lah. Tapi itu tidak diajarkan sekolah kan? Makanya ini jadi harapan saya, Pak. Itu susah. Makanya kan tadi yang terakhir tadi, apa harapan Anda yang harus ada di sekolahan, bukan yang harus ada di lingkungan rumah. Saya kan bilang kayak gitu. Itu Untuk pendidikan ke depan itu jenengan itu mau gimana? Nah, saya pribadi tadi ini sudah, ya mungkin kita belum siap, tapi kalau anak-anak kita mungkin sudah bisa mengalir ya, pelan-pelan sudah bisa menerima. Tapi saya pengennya tetap UNAS ada lagi. Nah, itu harapan saya untuk sekolahan. Kalau Koko harapannya untuk sekolahan itu gimana caranya guru bisa mengetahui apa yang dibutuhkan murid tadi Ya, untuk bertahan menghadapi lingkungannya, zamannya. dan dia bisa berguna untuk dirinya sendiri dan bisa berguna untuk orang lain. Contohnya dia diberi kalau di sekolah sekarang STM apa SMK ya, dia ada keterampilan, dia bisa buka bengkel sendiri, malah bisa ngerekrut karyawan. Nah, itu contoh kecilnya seperti itu. Kalau Mas Nando sendiri, menurut Mas Nando pendidikan sekarang itu bagusnya lagi. oh Nah, ya iyalah, Mas Igur oh iya ya. Baleni. Ya. Sekarang Terus untuk Mas Igur, sekarang untuk Mas Igur sendiri pengennya yang seperti apa untuk kondisi sekarang itu, pendidikannya mau harapannya Mas Nando bagusnya bagaimana? Kalau aku Ini kan itu kita semua nanti beda-beda. beda-beda. Kalau pendapatku, aku tetap mengapresiasi seorang guru. Soalnya seorang guru itu bisa digigu dan ditiru. Dan aku angel ngurusin kalimat gitu. Dan aku setuju bahwa guru kuwi pengen duwe Mas aku ra iso mikir iki malahan gajiku pedhot iki aku. aku sertifikasi guru. Kan awal aku rada setuju. Nek menurutku soalnya guru dudu digugu lan ditiru. Kok sing Mas? Digugu nek ora turu. Nah, iki ana apa? Soalnya orang tua itu ada dua, Mas. Orang tua yang melahirkan
sama orang tua yang meneruskan pembelajaran. Mm-mm. Jadi antara pikiran sama perut itu jadi satu, Mas. Hmm. Maksud Nggak, coba perkataan. dijelaskan. Nah, penjabaranku, pikiran itu dari pembukaan dari orang tua kandung, orang tua yang melahirkan. Dan perut itu pun dari guru juga, guru orang tua wali lah. Dari apa? Dari pendidikan, pengenalan, terus budaya tentang strategi dalam pembelajaran ataupun apa, pengenalan karakter, pendidikan karakter. Aku setuju bahwa guru itu rangkul lah, istilahnya rangkul, dan jangan menindak paksa untuk harus bisa semaksimal mungkin. Paling tidak mengapresiasi seorang murid. Dan aku setuju kalau guru membukakan pintu untuk pendidikan. Udah. Karena yang paling utama nanti setelah selesai pendidikan perut itu ya. Iya. Kembali ke Oke, ya. Sedikit nambahin Mas Nando. Iya. Mungkin itu bisa terjadi kalau ya dulur-dulur murid bisa menghormati guru. Nah, Mungkin itu bisa terjadi. ya. Pokoknya guru itu di sekolahan, saya percaya mereka pengen membuat anak-anak didik mereka menjadi lebih baik. Ternyata sekarang tergantung bagaimana anak didiknya menerima guru itu dan gimana ya. Ini kita menghormati guru karena dia adalah pengganti orang tua kita di luar. Ingat ya dulur. Berarti kembalikan budi pekerti, pelajaran budi pekerti, BPKN. Aku mengontra iki. Ya, wah enggak. Nek bagiku kewalik, Mas. Nek guru ki iso ngerangkul kaya apa sing disebut Mas Nando. Guru ki iso mengerti kebutuhane murid. Iso mendampingi murid sesuai kebutuhane. Kuwi mesti anak ki hormat. Betul. Jadi nek menurutku kewalik. Karena kuwi mau juga guru iso salah. Nek anak ora hormat, ojo mung neliti anake, teliti gurune. Iya. Saya iya ngene lho Mas. Saiki guru siji misal sak kelas enek 40. Nah, yang aku maksud gitu. Gimana? Apa jenenge dari Pengenalan satu guru karakter. bisa murid 40 diajar dengan cara yang sama sedangkan cara tangkap murid itu berbeda-beda. Nah, gimana? Terus gurunya iso nilai muridnya goblok, muridnya anu. Sedangkan cara tangkap murid berbeda-beda kan. Makanya mungkin dari itu makanya murid jadi nggak respect ke guru. Ya itu tadi Mas, pengenalan karakter itu. Seorang guru harus tahu karakter anak-anaknya itu gimana. Itu ya susah, soalnya setiap tahun ganti murid. Makanya kan hebat kan seorang guru. Maksudnya hebat itu ya kalau yang berhasil, kalau Menang ya. Tapi juga berkaitan karo kebijakan sekolah. Kayak kebijakan sekolah tentang jumlah guru, jumlah murid. Jadi Ya, perbandingan guru sama murid itu kan benar memang bukan keluputannya guru, bukan tanggung jawab guru dan bukan tanggung jawabnya anak kotor. Tapi pemangku kebijakan sekolah. Dhuwure meneh pemangku kebijakan bla 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 bla. Tugasnya menteri. Dan gue mau sekolah adalah ruang bisnis gue. Perlu murid akeh mergo bla 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 bla. Oke. Ora perlu dicetak. Iya. Saiki dulur-dulur iso milah dhewe sing ndi sing menurut dulur-dulur ki apik. Dinggo ya dulur-dulur. Sing elek ning bahasan kene iki Bawa. dibuang. Iki soalnya iya nyala. gandeng apa meskipun iki ejek ora gathuk bar iki yo Tetep ngopi ngopi bareng. Ngopi bareng asline. Ya iya. Jadi nah aku pesen melingku, Bro. asik. Neng ngisor isi ana lemah, neng dhuwur isi ana langit. Ning samping Neng samping ana angin. oke. Neng samping ku meneh ana Kakak David. Di tengahnya Pulau Jawa. Tutup. Tutup. Senajan bingung, senajan. Gantung. Yang penting bisa ketawa. Tetep pantengin. Lainnya kata-kata yang salah tolong dibenerno, lainnya yang kurang tolong ditambahi.
Lah sing gak setuju tulis ning komen. Iya. Iki kabeh belajar, Heeh. iki wong iki sik dek aku iki aku karo kanca-kanca iki sik enom, dadi oke salahe. Wis nemu, Mas. Oh. Di bawah 40 tahun itu masih muda. Oke. Tapi kan yang paling tidak udah berkepala. Iya, kalau nggak ada Kalau nggak kepalanya itu namanya hantu. Jangan dipercaya kalau dia ngomong kalau nggak ada kepalanya. Oke. Enggak ada kepalanya. Yes. Pak iki. Lah, ini Aku mah seneng, Bro. berarti sih. Mau tak cukur brengos aku sih. Ya. Misalnya aku ngono Bi. Aku nek liwat ki ana rombongan bapak-bapak biasanya tau ndang. Pak, Mas ngono. Ben kono debat. Sing Pak sing endi, sing Mas sing endi. Nggih, Po. Ini Gitu pembahasan 4 kepala. Iya. Dan tanpa settingan, ini benar-benar keluar dari hati kita. Iya. Jadi kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak setuju, Yo. mohon diluruskan dan itu sesuai monggo lah kalau nggak ada yang setuju. Karena seperti yang dikatakan Mas Nando, Mas Ilmu ki- Igur. Mas Igur, Mas Igur. seperti yang dikatakan Mas Igur, ini mau ilmu ono ning ndi termasuk di jenengan-jenengan bagi kami di sini. Ya. Jangan lupa subreknya. Heeh. Gawe nambahi sedekah nang anak yatim. Kata-kata hari ini Mas Igur. Oke. Wah. Seni adalah Air. untuk menarik ekspresi dan mengeluarkan ekspresi. Dah. Kopi itu hitam sedulur-sedulur. Diseruput. Merokok membunuhmu, tolong dimatikan rokokmu. Hmm. Oke, dadah. Wah, aku urung kata-kata. Oh, ya wes. Kata-kataku ing madya mangun karsa. Tuturi Handayani. Aku Adalah lelaki. Rawe-rawe rantas malang-malang mutu. sing mentes sungkem bumi, sing gabuk nantang langit. Wis. Arteke dhewe. Yus. Kata-kata tadi boleh dedek dasar apik, Bos. Ah. Ini bobot nih.